Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Baek yang tengah mengalami luka tembak dan sedang dikejar-kejar oleh dua orang yang ingin menghabisinya. Beruntung, Baek bisa lepas dari kejaran dua orang tersebut setelah dia tertabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Baek langsung ditangani oleh seorang dokter bernama Taejun. Dan di sini Taejun yang melihat luka tembak pada perut Baek langsung memerintahkan seorang suster untuk menghubungi pihak kepolisian. Setelah selesai menangani Baek, Taejun segera menemui istrinya yang tengah melakukan USG kehamilan. Yang mana istri Taejun ini adalah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa. Dan mereka berdua adalah sepasang dokter yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Ketika Taejun akan mengantar istrinya pulang, dia mendapat panggilan darurat karena ada seorang pasien yang mengamuk minta suntikan glukosa. Sampai-sampai Taejun yang baru datang langsung di smackdown karena menolak memberi suntikan yang orang ini inginkan. Di saat bersamaan, Taejun melihat seorang dokter yang sangat mencurigakan tengah menangani Baek, sehingga Taejun pun segera mengejar dokter tersebut. Tapi di saat bersamaan, Taejun dipanggil oleh seorang perawat karena keadaan Baek kritis setelah semua selang infus dan selang pernapasannya dipotong oleh orang tadi. Beruntung Baek masih bisa diselamatkan setelah usaha keras yang dilakukan oleh Taejun. Di pagi hari setelah pulang kerja, Taejun langsung memberi istrinya sebuah hadiah bros malaikat kecil sebagai ungkapan maafnya karena tidak bisa mengantar istrinya pulang dari rumah sakit. Oh, 신기하다. Setelah Taejun selesai mandi dan berniat akan sarapan, tiba-tiba Taejun dipukul oleh seseorang sampai tak sadarkan diri. Dan orang itu pun langsung membawa istri Taejun pergi. Beberapa saat kemudian, Taejun dihubungi oleh orang yang menculik istrinya meminta Taejun mengeluarkan Baek dari rumah sakit. Dan jika Taejun tidak menurutinya atau melapor polisi, si penculik mengancam akan menghabisi istrinya. Mendengar hal ini, Taejun pun segera pergi ke rumah sakit berniat untuk mengeluarkan Baek. Namun sayangnya saat ini Baek telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Di saat bersamaan, ketua tim anti kejahatan bernama Yongju meminta keterangan tentang Baek kepada Taejun. Namun belum sempat Taejun menjawab, tiba-tiba dahinya mengeluarkan darah akibat pukulan dari si penculik sebelumnya. Sehingga Taejun pun bergegas pergi mengobati lukanya tersebut. Lalu terlihat Yongju dihubungi oleh seorang anak buahnya yang melaporkan jika Baek adalah seorang tersangka pembunuhan. Dan anak buah Yongju ini meminta agar Yongju memeriksa kasus ini terlebih dahulu. 뭐 좀 나왔대요? 사건 파악하고 올 테니까 잘 지키고 있어. Tak lama berselang, Taejun berpura-pura memeriksa Baek yang saat ini sedang dijaga oleh seorang polisi bernama Bambang. Namun tanpa Bambang sadari, Taejun diam-diam melepas alat pendeteksi jantung yang terpasang di tubuh Baek, yang membuat monitor berbunyi dan Taejun segera meminta izin untuk membawa Baek ke ruang CT scan. 거봐요, 내가 확인해봐야 된다니까. 일시적인 쇼크 같아요. Setelah Taejun berada di dalam lift, tiba-tiba si Bambang masuk dan mengatakan kepada Taejun jika dia akan ikut kemanapun Baek dibawa pergi. Sebab Baek adalah seorang tersangka pembunuhan yang harus dijaga ketat agar tidak melarikan diri. Di sisi lain, Yongju yang telah kembali bersama anak buahnya yang bernama Yuli langsung mengecek CCTV setelah mendapati Baek sudah tidak berada di tempatnya. Kembali pada Taejun yang segera menyerang si Bambang agar dia bisa membawa Baek pergi dari rumah sakit. 저기 엘리베이터 좀 열었어. 반장님 웃어주세요. 빨리 가. Setelah berhasil melumpuhkan si Bambang, Taejun pun segera mengecek keadaan Baek. Tapi tanpa diduga, Baek tiba-tiba terbangun dan langsung melumpuhkan Taejun. Di sini, Baek bertanya kepada Taejun kenapa dia bisa berada di sini. Taejun pun langsung menceritakan semua yang terjadi pada Baek dari dia masuk ke rumah sakit, termasuk keterangan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Baek adalah tersangka kasus pembunuhan. Taejun juga menceritakan bahwa saat ini istrinya diculik dan si penculik memerintahkan Taejun membawa Baek kepada si penculik. Oleh sebab itu, dia terpaksa diam-diam membawa Baek keluar dari rumah sakit. Mendengar hal ini, Baek pun segera membuat Taejun terjepit di ranjang dan dia langsung pergi dari sana. Tapi beruntung Taejun bisa melepaskan diri sebelum Yuli tiba di tempat tersebut.
Di sisi lain, Yongju yang sedari tadi melihat semua kejadian ini dari CCTV segera mengejar Baek yang hendak kabur dari rumah sakit. 저기 봐. Terlihat jika Baek akhirnya bisa kabur dari rumah sakit setelah berhasil melumpuhkan Yongju yang hendak menangkapnya. Akan tetapi akibat kejadian kaburnya Baek dari rumah sakit, Yongju langsung dipanggil dan dimarahi oleh atasannya. Bahkan si atasan juga langsung melibatkan kasus ini kepada tim penyidik umum yang diketuai oleh detektif Song. Sebab Yongju dan timnya dianggap tidak mampu menangani kasus ini. 수긍하신 걸로 알겠습니다. Setelah keluar dari ruangan si atasan, Yongju langsung menemui Yuli dan menceritakan tentang kasus Baek yang telah dilimpahkan kepada tim penyidik umum. Meski begitu, Yongju meminta Yuli untuk tetap menyelidiki kasus ini karena Yongju ingin tim mereka lah yang menyelesaikan kasus ini, agar kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan tim mereka. Kemudian Yongju segera ke TKP pembunuhan seorang bernama Tuan Lee yang diyakini dibunuh oleh Baek. Di saat bersamaan, Yongju dihubungi oleh si Bambang yang melaporkan identitas Baek yang ternyata adalah mantan pasukan khusus. Dan setelah Baek pensiun dini dari pasukan khusus, dia menjadi tentara bayaran di kawasan Asia Tenggara selama 10 tahun. Bambang juga melaporkan bahwa Baek sebenarnya belum lama pulang ke Korea. 배교인 신상 광수 넘기지 마. Lalu kita pun dibawa ke sebuah taman bermain terbengkalai yang jauh dari jangkauan orang yang merupakan tempat yang digunakan untuk menyekap istri Taejun. Dan kita juga diperlihatkan sosok si penculik yang bernama Song Hun yang memiliki keterbelakangan mental dan ternyata adalah adik kandung Baek. Di sini Song Hun menghubungi Taejun bertanya apakah dia berhasil membawa Baek keluar dari rumah sakit atau tidak. Mendengar pertanyaan ini, Taejun pun segera berbohong untuk keselamatan istrinya dengan mengatakan jika dia telah berhasil mengeluarkan Baek dari rumah sakit dan saat ini Baek tengah bersamanya. Lalu Song Hun pun meminta Taejun untuk membawa Baek ke sebuah mall. Di tempat lain terlihat jika Baek saat ini telah berada di rumahnya dan tengah mengobati lukanya. Namun baru saja Baek selesai mengobati lukanya, tiba-tiba dua orang yang mengejar Baek di awal film muncul untuk mencari Baek. Tapi di saat itu kedua orang ini bergegas pergi setelah mendapat laporan jika keberadaan Song Hun telah ditemukan. Yang dimana percakapan kedua orang ini tentunya didengar oleh Baek sehingga Baek pun segera mengikuti mereka. Sementara itu, Taejun telah tiba di mall tempat dia akan bertemu dengan Song Hun, namun tiba-tiba Song Hun muncul dan langsung menodongkan pisau kepada Taejun. Song Hun juga meminta Taejun untuk segera mengantarnya bertemu dengan kakaknya. Sehingga dari sinilah Taejun baru tahu jika Song Hun atau si penculik istrinya adalah adik kandung Baek. Di saat bersamaan, Song Hun tanpa sengaja melihat dua orang misterius yang tengah memburunya dan juga Baek. Sehingga Song Hun pun merasa sangat ketakutan dan segera kabur dari sana. Terlihat jika Song Hun berhasil kabur dari kejaran dua orang itu. Dan di sini karena tidak berhasil menangkap Song Hun, jadi dua orang ini menangkap Taejun untuk diinterogasi. Yang dimana hal ini dilihat oleh Baek sehingga Baek pun langsung membantu Taejun. Setelah berhasil kabur dari kejaran dua orang itu, Taejun langsung mengatakan kepada Baek bahwa orang yang menculik istrinya adalah Song Hun. Jadi Taejun meminta Baek untuk menghubungi Song Hun agar Song Hun melepaskan istrinya. Namun sayangnya di saat itu Song Hun sedang mematikan HP-nya. Sehingga hal ini pun membuat Taejun menjadi sangat marah dan langsung meluapkannya kepada Baek. Sementara itu, Song Hun sendiri baru saja tiba di tempat persembunyiannya dan mendapati istri Taejun dalam keadaan lemas. Dan benehnya Song Hun, dia langsung memapah istri Taejun keluar lalu memberinya air minum. Di sini istri Taejun yang melihat kelakuan Song Hun yang tengah panik dengan memukul-mukul kepalanya membuat istri Taejun langsung tahu jika Song Hun memiliki keterbelakangan mental. Dan tentu saja dengan keahliannya sebagai seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, istri Taejun dengan mudah dapat menenangkan Song Hun.
Sampai akhirnya Song Hun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang dimana pada waktu itu Song Hun tengah merasakan kebahagiaan karena baru bertemu dengan Baek setelah 10 tahun. Dan di saat itu Song Hun dihubungi oleh bosnya untuk mengambil gajinya di sebuah gedung yang belum pernah Song Hun datangi. Sehingga Song Hun yang masih ngalem dengan Baek memaksa Baek untuk mengantarnya mengambil gajinya. Bahkan Song Hun juga memaksa Baek untuk mengambilkan gajinya setelah Baek kalah gunting batu kertas. Akan tetapi ketika Baek masuk ke ruangan tempat Song Hun diminta mengambil gajinya, Baek menemukan Tuan Lee telah tewas terbunuh. Di saat bersamaan, Baek langsung diserang dan diburu oleh kedua orang misterius itu. Sementara Song Hun sendiri yang memiliki keterbelakangan mental hanya bisa histeris lalu kabur dari sana. Dan dari cerita ini kita akhirnya tahu jika bukan Baek orang yang menghabisi Tuan Lee. Kembali kepada Baek yang tengah kesakitan tapi berusaha untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Taejun. Baek juga menceritakan bahwa Song Hun memiliki keterbelakangan mental dan dia takut Song Hun akan menyakiti istri Taejun. Setelah selesai menceritakan semuanya, Baek tiba-tiba tak sadarkan diri akibat luka yang dia alami. Sehingga Taejun segera menggendong dan mengobati Baek di sebuah kapal yang sedang menyandar di dermaga dekat sana. Setelah selesai mengobati Baek, Taejun langsung teringat dengan perkataan Baek tentang Song Hun yang memiliki keterbelakangan mental, yang membuat Taejun merasa khawatir dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi Yongju untuk meminta bantuan. 저는 더 이상 갈 데가 없습니다. 모두 합류해. 빨리. Tak lama berselang, Baek akhirnya siuman dari pingsannya dan hendak pergi mencari Song Hun. Tapi di saat itu Yongju telah tiba di sana dan segera menghentikan Baek. Di saat bersamaan, detektif Song juga datang ke sana karena dia mendapat laporan dari anak buahnya jika Baek dan Taejun berada di kapal itu. Tepat di saat itu, Song Hun menghubungi Taejun dan langsung dijawab oleh Yongju. Di sini Yongju mengatakan kepada Song Hun bahwa dia adalah seorang polisi dan saat ini Baek tengah bersamanya. Mendengar hal ini, Song Hun pun langsung menceritakan jika dia dan Baek bukanlah orang yang menghabisi Tuan Lee. Namun belum selesai Song Hun berbicara, HP Taejun langsung direbut oleh detektif Song. Dan detektif Song langsung bertanya di mana Song Hun berada saat ini. 예, 알겠습니다. Setelah detektif Song menutup panggilan dari Song Hun bersamaan dengan kedatangan dua orang misterius yang selalu mengejar Baek. Yang ternyata mereka berdua adalah anak buah detektif Song. Takut jika kebusukannya terungkap, detektif Song pun tanpa berpikir panjang langsung menghabisi Yongju. Detektif Song juga langsung menembak salah satu kaki dari kedua anak buahnya ini untuk merekayasa kematian Yongju yang tewas akibat kontak senjata. Lalu detektif Song meminta kedua anak buahnya ini untuk menghabisi Baek dan juga Taejun sementara dia akan pergi menemui Song Hun. 명찰 따라. 마무리 잘해라. Di tengah perjalanan akan menemui Song Hun, detektif Song menghubungi seorang bos gangster bernama Jang yang merupakan partner detektif Song dan bos dari Song Hun. Dan di sini tujuan detektif Song menghubungi Jang adalah untuk meminta bagiannya menjadi 50-50 karena banyak yang harus dia kerjakan untuk menghabisi Tuan Lee. 내가 지분 반 받는 거 알고 있지? 아, 예. 예. Kembali kepada Baek yang akan dihabisi oleh anak buah detektif Song ini. Tapi tentu saja Baek langsung melawan dan berhasil membalikan keadaan. Setelah berhasil melumpuhkan kedua anak buah detektif Song ini, Baek langsung bertanya di mana Song Hun berada. Anak buah detektif Song ini pun langsung menjawab di sebuah taman terbengkalai tak jauh dari rumah Baek. Di saat bersamaan, Yuli dan Bambang terlihat datang ke sana setelah sebelumnya dihubungi oleh Yongju. Sehingga Baek dan Taejun pun segera pergi dari sana. Melihat orang yang paling dekat dengannya tewas mengenaskan, Yuli pun menjadi sangat marah. Dan Yuli segera mengejar Baek dan Taejun yang akan pergi dari sana. 인간 살해용의자 추격 중. 일단에서 방어동 방면으로 투출.
Di tempat lain, terlihat istri Taejun terus menenangkan Song-hun hingga membuat Song-hun merasa nyaman bersama istri Taejun. Namun di saat bersamaan, detektif Song tiba di sana dan segera memasang wajah sok baik lalu memerintahkan anak buahnya membawa istri Taejun. Sementara dia sendiri langsung menghajar Song-hun sampai sekarat. 앉아 움직이지 마. Tak lama setelah detektif Song pergi, Baek dan Taejun akhirnya tiba di tempat itu. Yang tentunya mereka sudah sangat terlambat. Di akhir hayatnya, Song-hun mengatakan kepada Baek jika istri Taejun dibawa oleh detektif Song. Song-hun juga beberapa kali mengatakan jika istri Taejun sangat baik terhadapnya, yang membuat Song-hun merasa sangat bersalah terhadap Taejun dan istrinya. Setelah itu, Baek meminta maaf kepada Taejun atas apa yang telah Song-hun lakukan terhadap Taejun dan istrinya. Baek juga menceritakan jika tempat ini adalah tempat persembunyian Song-hun di waktu kecil di saat dia dibully oleh teman-temannya. Dan Baek sama sekali tidak menyangka jika tempat ini adalah tempat terakhir Song-hun menutup mata. Lalu Taejun mengatakan bahwa Baek sudah tidak ada alasan lagi membantunya saat ini. Jadi Baek bisa pergi dan kembali menjadi tentara bayaran. Akan tetapi, Baek langsung mengatakan jika kasus ini tidak terungkap maka Song-hun akan terus dicap sebagai penculik wanita hamil. Jadi saat ini mereka harus mencari istri Taejun dan membongkar semua kebusukan detektif Song. Kemudian Baek dan Taejun segera pergi menemui teman Baek Song-hun dan bertanya siapa bos Song-hun sebenarnya. Teman Song-hun ini pun menceritakan jika belum lama ini Song-hun bekerja dengan seseorang bernama Jang. Dan Song-hun sering diberi tugas untuk mengantarkan barang atau menjadi supirnya. Mendengar hal ini, Baek pun meminta Taejun untuk bersembunyi di sini terlebih dahulu sementara dia akan menemui Jang. Lalu terlihat jika saat ini Baek telah berada di markas Jang dan tanpa berpikir panjang, Baek pun langsung menghajar semua anak buah Jang. Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah Jang, Baek pun segera memberi pelajaran kepada Jang. Baek juga langsung meminta Jang menceritakan siapa detektif Song dan kenapa mereka menjebak Song-hun. Dengan ketakutan, Jang pun langsung memberikan semua bukti pembunuhan yang dilakukan detektif Song terhadap Tuan Lee. Jang juga menceritakan bahwa detektif Song adalah seorang polisi yang sangat gila uang. Yang mana pada awalnya detektif Song, Jang dan Tuan Lee membuat sebuah perusahaan menjadi bangkrut dan harus dilelang. Namun di saat itu Tuan Lee berniat ingin menguasai semua uang hasil lelang perusahaan itu. Jadi detektif Song dan Jang merencanakan untuk menghabisi Tuan Lee, namun harus ada yang menjadi kambing hitam. Dan kebetulan Jang bertemu dengan Song-hun yang memiliki keterbelakangan mental dan di biodata tertulis jika Song-hun seorang yatim piatu. Sehingga Song-hun langsung dipilih menjadi kambing hitam karena dianggap tidak memiliki keluarga dan detektif Song bisa dengan mudah menyelesaikan kasus ini. Di tempat lain, detektif Song sendiri sedang memarahi anak buahnya karena Baek dan Taejun berhasil kabur. Detektif Song juga memerintahkan anak buahnya agar segera mencari dan menangkap Baek dan Taejun sebelum mereka membongkar semuanya. Sementara itu, Taejun yang melihat berita istrinya yang dibawa oleh detektif Song membuat Taejun menjadi sangat khawatir. Sehingga Taejun pun memutuskan untuk menghubungi dan menyerahkan diri kepada Yuli. Di sini Taejunnya langsung diinterogasi oleh Yuli, langsung menceritakan semua yang terjadi termasuk Yongju yang dihabisi oleh detektif Song. Taejun juga mengatakan jika Yuli tidak percaya, Yuli bisa mengecek alat perekam milik Yongju. Sebab di saat kejadian itu Taejun sempat melihat alat perekam milik Yongju dalam keadaan menyala. Di saat bersamaan detektif Song masuk ke ruangan interogasi dan memaksa mengambil alih interogasi kepada Taejun. Namun sebelum Yuli pergi tanpa disadari oleh semua orang, Yuli menjatuhkan kunci borgol untuk Taejun. Kemudian Yuli segera memeriksa alat perekam milik Yongju dan mendengar semua percakapan sebelum Yongju dihabisi oleh detektif Song. Sehingga dari sinilah Yuli akhirnya percaya dengan semua perkataan Taejun. Kembali kepada detektif Song yang langsung bertanya serta mengancam Taejun untuk mengatakan di mana keberadaan Baek.
Namun tepat di saat itu, Baek menghubungi Detektif Song serta mengirimi foto pembunuhan yang dilakukan Detektif Song kepada Tuan Lee. Lalu Baek menantang Detektif Song untuk bertemu dan menyelesaikan semua ini secara jantan di tempat dia menghabisi Song Hun. Mendengar hal ini, Detektif Song pun langsung meninggalkan Taejun dan memerintahkan semua polisi untuk pergi menangkap Baek. Yang mana hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh Taejun untuk melepaskan borgolnya. Di sisi lain, Yuli yang akan kembali ke ruang interogasi sangat terkejut melihat semua polisi keluar dan akan pergi menangkap Baek. Sehingga Yuli memutuskan untuk mencari istri Taejun karena dia takut sesuatu akan terjadi kepada istri Taejun. Setelah semua polisi pergi, Detektif Song segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Taejun dan istrinya. Akan tetapi, Taejun berhasil melumpuhkan anak buah Detektif Song ini. Dan tiba-tiba... terlihat jika Baek sebenarnya sedari tadi memang berada di kantor polisi dan berniat untuk menyelamatkan Taejun dan istrinya. Sementara itu, Taejun yang mendengar suara ledakan ini segera berusaha pergi dari sana. Namun sayangnya dia berhasil ditangkap lagi karena semua jalan telah dikunci oleh anak buah Detektif Song. Tapi tiba-tiba Baek muncul mengendarai sebuah mobil untuk merangsek masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Setelah bertemu Taejun, Baek segera meminta Taejun untuk menyelamatkan istrinya. Sementara dia sendiri akan mengurus Detektif Song dan anak buahnya yang ada di tempat itu. Kemudian Taejun pun segera mencari istrinya ke seluruh ruangan sembari berteriak. Namun sayangnya istri Taejun tidak bisa menjawab karena dia sudah hampir mati digantung oleh anak buah Detektif Song ini. Beruntung istri Taejun berhasil menghidupkan suara bros yang sebelumnya diberikan oleh Taejun. Sehingga Taejun akhirnya menemukan istrinya dan berhasil menyelamatkannya dengan dibantu oleh Yuli yang berhasil menemukan mereka. Di sisi lain, terlihat Bambang dan para polisi yang akan menangkap Baek telah kembali setelah menerima laporan jika sebuah bom meledak di kantor mereka. Dan di sini Bambang menemukan sebuah foto-foto Detektif Song yang sedang menghabisi Tuan Lee. Sehingga dari sinilah si Bambang dan para polisi lainnya akhirnya tahu semua kejahatan Detektif Song. Tapi sayangnya mereka semua tidak bisa masuk karena pintu masuk ke sana sebelumnya ditutup oleh Baek. Sementara itu, Baek sendiri telah berhasil melumpuhkan semua anak buah Detektif Song dan akhirnya bisa berduel dengan Detektif Song. Terlihat jika Baek berhasil melampiaskan semua amarahnya kepada Detektif Song. Namun di saat Baek akan menghabisi Detektif Song, Bambang dan para polisi lainnya berhasil masuk dan langsung mengamankan Baek. Akibat kejadian ini, Baek harus mendekam selama 4 tahun di dalam penjara. Sementara itu, Detektif Song terbukti bersalah dan dihukum seumur hidup. Dan di dalam penjara inilah Baek bisa sepuasnya menyiksa Detektif Song untuk balas dendam. 4 tahun kemudian akhirnya Baek keluar dari dalam penjara. Namun di saat itu dia merasa sangat sedih karena dia sekarang hanya sebatang kara di dunia ini. Tapi tanpa diduga Taejun muncul bersama putri dan juga istrinya. Dan Baek pun sangat bahagia ketika dia dipanggil paman oleh putri Taejun. 삼촌이야. 삼촌 안녕하세요.